Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tembakau. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cantika Dewi dengan NIM terakhir 002. Yang kedua ada Winda Widiawati dengan NIM terakhir 005. Yang ketiga ada saya, Marcella Apriliani, dengan NIM terakhir 021. Yang keempat ada Syahrana Syarafina dengan NIM terakhir 029. Dan yang terakhir ada Nurma Rizkia dengan NIM terakhir 035. Yang pertama ada definisi. Nicotiana atau populer disebut tembakau adalah genus tanaman yang berdaun lebar yang berasal dari daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Daun dari pohon ini sering digunakan sebagai bahan baku rokok, baik dengan menggunakan pipa maupun digulung dalam bentuk rokok atau cerutu. Tanaman tembakau memiliki kandungan alkaloid yang tinggi, biasanya memiliki efek pertahanan farmakologis alami terhadap mikroorganisme, serangga, dan vertebrata sehingga digunakan sebagai bahan pembuatan pestisida. Alkaloid yang terkandung dalam tembakau antara lain anatabin, anabasin, nornikotin, N-metylanabasin, anabasein, nikotin, nikotin N-oksida, miosmi, nikotirin, kotinin, dan 2,3 bipiridil. Karakteristik tembakau. Tembakau memiliki ciri-ciri daun mahkota bunganya berwarna merah muda sampai merah. Mahkota bunga berbentuk terompet panjang, daunnya berbentuk lonjong dan ujungnya runcing. Kedudukan daun pada batangnya tegak dan memiliki tinggi sekitar 120 cm. Mekanisme kerja pada tubuh. Setelah seseorang menghisap rokok, nikotin yang ada dalam tembakau akan diserap oleh darah lalu mengalir menuju otak. Umumnya, perokok menyerap 1-1,5 mg nikotin dari satu batang rokok. Setelah berada di otak, nikotin akan meningkatkan pelepasan dopamin, zat kimia yang berfungsi membantu memperbaiki suasana hati dan menimbulkan rasa puas. Lalu setelahnya itu ada simptom yang muncul. Berdasarkan WHO, tembakau merupakan penyebab terbesar kematian oleh penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Bahaya penggunaan tembakau mencakup penyakit yang terkait dengan jantung dan paru-paru seperti serangan jantung, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, emfisema, dan kanker, terutama kanker paru-paru, kanker laring, dan kanker pankreas. Penyakit gangguan reproduksi dan kehamilan juga dapat diakibatkan dari penggunaan tembakau. Perokok pasif yang mesti tidak merokok dapat mengalami kanker paru-paru pula. Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan syaraf dan rentan infeksi yang diduga memicu penyakit MS, multiple sclerosis, yaitu penyakit yang menyerang sistem syaraf pusat. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyebab kematian utama di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Badan Kesehatan Dunia, WHO, rokok adalah pembunuh yang akrab di tengah-tengah masyarakat. Hingga saat ini, tembakau telah membunuh hampir 6 juta orang setiap tahun, di mana lebih dari 600.000 perokok pasif menjadi korban akibat menghirup asap dari perokok aktif. Karena hal ini, WHO peringatan Hari Tanpa Tembakau World No Tobacco Day untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya pengguna tembakau. Next. Lalu selanjutnya itu ada treatment. Yang pertama, mengelola stres. Di awal masa percobaan untuk berhenti sebisa mungkin hindari situasi yang mendatangkan. Lalu yang kedua adalah hindari pemikiran yang dapat membuat Anda kembali merokok, seperti berkumpul dengan sesama perokok, minum kopi atau minum minuman keras. Lalu yang ketiga ada terapi pengganti nikotin.
terapi pengganti nikotin atau nikotin replace terapi sebagai salah satu cara berhenti merokok bekerja dengan melepaskan nikotin dalam kadar rendah secara terus-menerus di pembuluh darah. Unsur nikotin yang digunakan tidak mengandung tar atau karbon monoksida dan bahkan bahan kimia berbahaya lain seperti yang terdapat di dalam rokok. Prosedur ini membantu mengurangi hasrat tubuh untuk kembali merokok saat tubuh mulai merasakan hilangnya asupan nikotin. Media NRT beragam seperti permen karet, plester yang ditempelkan pada kulit atau tablet, atau bisa dengan cara disemprotkan ke mulut atau hidung. Lalu yang keempat ada terapi perilaku. Cara berhenti merokok melalui terapi perilaku adalah membentuk konseling yang membantu Anda untuk fokus pada strategi berhenti merokok. Lalu yang kelima ada olahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi dan mengalihkan hasrat akan nikotin. Dan yang terakhir ada pola makan sehat. Cara berhenti merokok dengan mengonsumsi pola makan sehat adalah tak kalah penting. Selama masih terbiasa merokok, beberapa orang merasa kurang berselera makan karena efek nikotin dan rokok terhadap indera perasa. Next. Selanjutnya, ada manfaat tembakau. Yang pertama yaitu meredakan alergi. Manfaat tembakau yang pertama yaitu dapat meredakan alergi. Tapal daun tembakau dapat digunakan untuk mengoleskan radang kulit, dapat membantu meredakan gatal dan nyeri ringan. Nikotin dalam tembakau bertanggung jawab untuk mengeluarkan alergen dan memperbaiki kulit hingga kembali normal. Yang kedua, pertolongan pertama pada luka kecil. Manfaat tembakau berikutnya yaitu memberikan pertolongan pertama pada luka kecil. Jika tidak ada yodium topikal, Anda dapat menggunakan tembakau yang telah dihaluskan untuk menjaga agar luka segar tidak menyengat. Cukup basahi daun dengan sedikit air dingin untuk membentuk pasta dan oleskan ke area yang terkena. Manfaat selanjutnya yaitu membersihkan saluran hidung. Sebagai obat rumahan untuk masuk angin, penduduk asli Amerika biasa merebus tembakau dengan sage gurun dan menghirup uapnya atau mengasapi daunnya untuk membersihkan paru-paru. Lalu manfaat yang selanjutnya ialah mencegah diabetes. Menurut para peneliti di University of Western Ontario dan Lawson Health Research Institute di Kanada, manfaat tembakau dapat digunakan untuk menghasilkan protein antiinflamasi dalam jumlah besar yang disebut interleukin 37 atau IL-37 yang diproduksi secara alami di ginjal manusia jumlah kecil. Protein ini telah ditunjukkan dalam model praklinis untuk mengobati berbagai macam penyakit inflamasi dan autoimun secara efektif. Sebelumnya, para ilmuwan di University of Central Florida Biomedical menemukan bahwa insulin suatu hari nanti dapat ditanam di tanaman yang dimodifikasikan secara genetik, termasuk tanaman tembakau. Kemudian, manfaat tembakau ini digunakan untuk mencegah diabetes sebelum gejala muncul atau untuk mengobati kondisi tersebut pada tahap selanjutnya. Lalu manfaat yang terakhir ialah sebagai pengobatan. Beberapa kegunaan tanaman tembakau untuk pengobatan. Yang pertama, manfaat tembakau antara lain sakit tenggorokan, luka, demam, pengusir serangga, nyeri, sakit kepala, dan beberapa kondisi lainnya. Namun lebih banyak bukti diperlukan untuk menentukan keamanan dan efektivitas tembakau pohon untuk penggunaan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.